Jadi pertanyaannya sekarang, menurut Anda, kalau Anda itu lihat diri Anda sendiri dulu deh, belum ngelihat yang lain-lain. Kalau bertransformasi Dok, saya disuruh berubah ya, dari yang aslinya berubah ya, kemudian karena transformasi itu berubah sampai nggak dikenal yang aslinya. Kira-kira perlu pelan-pelan apa perlu cepat? And then kita lanjut ke yang part ketiga, effective leadership, kepemimpinan yang efektif ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu kita ini kerja di mana sih, di rumah sakit, di klinik mungkin ya, tapi kita bicara rumah sakit kalau layanan kesehatan perseorangan ada di klinik, di puskesmas, termasuk juga di rumah sakit ya. Rumah sakit yang baik itu harusnya punya tata kelola yang baik. Sebagaimana ya kualitas layanan dasarnya itu ada di keselamatan pasien, maka dalam pemberian layanan itu kita harus terus memperbaiki keselamatan pasien kita. Ya karena pasti ada selalu ya. Jadi belajar dari kejadian insiden keselamatan pasien mau KTC, KPC, kemudian KNC, KTD sampai sentinel pun kita harus belajar. And then pastikan mematuhi semua regulasi. Regulasi ya, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, dan regulasi-regulasi lain. Yang itu di dalam baik itu dari luar maupun regulasi internal ya, yang diterjemahkan dalam SPO rumah sakit kita sendiri. And then tujuannya terakhir adalah mencegah tuntutan hukum karena setiap, layanan medis kita berikan itu ada yang meminta pertanggungjawaban kalau ada dugaan kelalaian. Kenapa disebut kelalaian? Karena, bukan suatu kesengajaan ya, kriminal ya. Nah ini yang disebut, 3 hal ini jadi catatan dan, inti daripada mempunyai tata kelola rumah sakit yang baik. Ya sekali lagi ini yang disebut tata kelola rumah sakit yang baik. Nah transformasi layanan rujukan itu harus mengubah tata kelola rumah sakit yang lama jadi tata kelola rumah sakit yang baru. Bapak Ibu ya, tata kelola rumah sakit lama dirubah jadi tata kelola rumah sakit yang baru. Ya. Jadi sebelum Anda bilang, "Dok nggak jelas," balikin lagi tata kelola rumah sakitnya dulu, dirubah dulu yang baru. Yang baru yang baik sesuai dengan yang dimau, selaras dengan transformasinya. Ada bukunya ya, buku pedoman tata kelola rumah sakit, bab pelayanan medik, bab untuk SDM, bab untuk keuangan, bab untuk umum, dan sebagainya. Jadi tata kelola rumah sakit yang lama dirubah jadi tata kelola rumah sakit yang baru. Masalahnya, untuk beberapa orang transformasi karena kan tadi, Kemenkes itu bilang transformasi transformasi. Untuk sebagian orang transformasi itu bisa aja cepet-cepetan, tapi buat kebanyakan kita, perubahan itu pelan-pelan, betul nggak? Betul nggak? Tulis kolom chat ya. Ini katanya seorang ahli ya, leader yang terkenal di Amerika. Jadi kalau memang transformasi itu memungkinkan, mungkin, sangat mungkin, bisa, ada sih yang cepet-cepetan ada, tapi itu sebagian orang. Perubahan itu biasanya pelan-pelan karena transformation itu berubah dari bentuk aslinya Bapak Ibu. Ya, jadi bentuk aslinya, berubahnya, sampai nggak dikenalin lagi. Nah, jadi kalau begitu Dok, perubahan transformasi ini nggak akan efektif kalau sementara yang di atas itu tidak bertransformasi. Jadi kalau kepemimpinannya sendiri nggak bertransformasi. Nah, kenapa? Karena sistem itu nanti akan jalan tergantung pemimpinnya dulu. Percaya nggak sih? Kita punya percaya nggak sama pemimpin kita? Mau dibawa kemana kita ini? Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa membayangkan nggak kalau sistem ini memang lebih baik? Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa bayangkan nggak bahwa kita itu ditemenin gitu loh. Untuk perubahan ini kita itu ditemenin bukan ditinggal. Ditinggal itu maksudnya kalau lu salah ya lu tanggung sendiri. Tapi kalau kita ditemenin kita bantu kok dalam masa transisi ini gitu ya. Gitu. Karena ingat ya, di situasi yang serba tidak pasti karena sistem ini belum pasti, belum jelas, banyak pertanyaan belum terjawab. Sementara ya kalau ada dugaan kelalaian itu jelas, semua sudah jelas pasalnya dan segala macam. Sudahlah demikian, maka harusnya kita itu juga ditemani. Jadi rumah sakit itu ya harusnya ditemenin.
Ditemani dalam apa? Tata kelola rumah sakit itu juga harus berubah tata kelola klinisnya, tata kelola keuangan, tata kelola HRD dan legalnya, dan tata kelola resikonya. Ini juga harus berubah. Nggak bisa. Reformasi itu tidak juga memberikan pegangan supaya tata kelola klinis itu jadi lebih baik. Itu bagaimana? Dari versi pemerintah pembuat kebijakan itu sampai di sini levelnya. Harusnya demikian ya. Supaya apa? Kualitas kita akan baik. Kenapa? Karena tujuannya kan tuh peningkatan kualitas. Buat apa kita ribet-ribet gini-gini kalau ternyata kualitasnya kurang lebih sama? Is it worth it? Apakah ini layak diperjuangkan kalau ujung-ujungnya kualitas kita tidak jauh beda gitu ya? Dari sisi mana value itu dirasa? Dari sisi yang nerima pelayanannya, bukan dari sisi BPJS-nya, bukan dari sisi clinician-nya, bukan sisi di rumah sakitnya, bukan dari sisi Kementerian Kesehatan, tapi dari sisi apa? Mereka yang mendapatkan value dari layanan Anda. Ya apa? Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Itulah ujung-ujungnya. Ya Bapak Ibu. Tarik nafas panjang ya. Jadi sekali lagi kalau demikian Bapak Ibu harus ada ya maksudnya. Tata kelola rumah sakit itu juga harus masuk pemerintah itu ke tata kelola klinisnya ini bagaimana. Sementara di tata kelola klinis ini masih belum. Yang saya belum ya berkaitan dengan tadi in line dengan kebijakan rumah sakit harus rujukan berbasis kompetensi. Nah, di dalam tata kelola rumah sakit ini ada 3 ya, stakeholder leader yang kita bilang. Ini yang kepemimpinan di rumah sakitnya. Itu sebenarnya itu diatur dalam hospital bylaw. Jadi peraturan ini ya. Kenapa di peraturan ini ada tertera? Ya kalau nanti rujukan berbasis kompetensi. Nggak ada rumah sakit nggak ada rumah sakit khusus, harus rumah sakit umum. Nah, di perjanjian itu bagaimana antara dewan pengawas, ya dewan pengawasnya, kemudian antara siapa namanya, bagian pihak manajemennya, direktur dan jajarannya, termasuk pihak clinician-nya. Ini bagaimana? Contoh nih, ini nggak ada lagi rumah sakit khusus, jadi rumah sakit umum. Dewas ini mau bagaimana? Bilang, ya sudah, ikutin semua persyaratan untuk bisa berubah jadi rumah sakit umum. Oke, ternyata butuh begini 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 begini. Nah, ternyata nggak bisa dipenuhi, ya nggak bisa. Terus bagaimana? Atau sudah jadi rumah sakit umum, tapi ternyata tidak memenuhi level kompetensi apapun di 24 layanan. Misal, semuanya tidak berkompeten, baik itu karena SDM-nya kurang, alat prasaranya kurang, obat-obatannya dan daya tampungnya. Kemudian diajukan kepada Dewas, gimana? Apakah Dewas itu mau bilang, "Ya sudah, kita penuhi standar kompetensi dasar untuk layanan ini saja, yang lain sudah kita nggak punya." Nah, ini kan perlu kerjasama dengan owner perwakilannya. Siapa owner itu? Bupati harus ngerti, gubernur harus ngerti, anggota dewan harus ngerti. Supaya apa ya? Rumah sakit sebagai pelayan publik. Ya, itu nanti nggak dijadikan kambing hitam. Kalau ternyata masa rumah sakit tingkat kabupaten nggak punya layanan kompetensi madya, harusnya kompetensi madya itu di level kota. Ya, kalau utama itu provinsi. Ya, kalau nasional itu paripurna. Makanya yang pinjaman besar-besar itu dari Asian Development Bank itu lebih ditujukan untuk rumah sakit kompetensi utama dan paripurna. Tertera tertera itu di perjanjiannya ya, saya di procurement-nya untuk bidding, medical equipment untuk rumah sakit di level itu. Nah, jadi kalau misalnya di tingkat level kota aja rumah sakit Anda nggak memenuhi standar madya. Sementara bupatinya nggak tahu ya, wali kotanya nggak paham itu apa kebijakan, dewan-dewannya nggak ngerti, bisanya ngomel, marah-marah, sidak-sidak dan segala macam. Inilah yang bikinkan jadi burnout, lelah, capek clinician-nya. Nah, paling nggak dewan pengawas tuh ngerti nggak kebijakan ini? Ngerti nggak apa tujuan kebijakan ini? Dan Anda mau melayani di level mana, ngerti nggak? Kalau orang-orang itu nggak ngerti, ya,
maka akan menjadi sulit, kasihan direkturnya. Tapi kadang, "Dok, direkturnya ya apa kata bupati." Nah, tapi nggak pernah ada istilahnya nggak berkoordinasi dengan clinician ya susah. Apalagi kadang ya, clinician ini di rumah sakit tuh terkenal, mohon maaf nyun sewu, maaf kalau saya itu lancang. Banyak kerajaan-kerajaan kecil. Contohnya kerajaan ya kecil di sini, di sini, di sini. Yang kerajaan kecil itu ada rajanya. Sehingga akhirnya ada raja di dalam raja-raja kecil ini yang susah untuk ditembus. Atau kerajaan ini dengan kerajaan itu kerjasama sulit. Nah, padahal di rujukan berbasis kompetensi ini, ya itu tadi kerja multidisiplin itu penting. Dari yang kerajaan-kerajaan kecil yang hierarkinya berbasis misalnya SMS, orang dokter penyakit dalam kumpulnya sama penyakit dalam aja ya. Kalau di rumah sakit besar yang penyakit dalamnya ada 25 misalnya. Kayak misalnya di rumah sakit tipe A, RSCM misalnya penyakit dalamnya yang udah bekerja di situ ada 100 sekian. Nah, itu kan udah banyak tuh. Itu udah bentuk komunitas sendiri ya. Misalnya Fatmawati, satu penyakit dalam ada 25, itu kan udah bentuk komunitas sendiri. Terus kemudian harus dipecah tuh. Di dalam satu departemen isinya orang-orang dari berbagai SMF ini. Nah, ini minta untuk kerja multidisiplin. Nah, di tingkat level clinician-nya pun masih sulit. Nah, kata sepakatnya, kalau dulu kan ya sudahlah kalau junior manut apa kata seniornya. Sekarang siapa nih yang jadi pimpinannya? Bagaimana dibuat flat hierarki ini bisa berkolaborasi orang-orangnya. Ini sulit. Nah, ya. Jadi transformasi ini ya dia harus melek hukum. Jadi harus paham bukan hanya sekedar transformasi layanan rujukannya aja yang sementara ini akan diberlakukan tahun 2026, juga paham juga hak dan kewajiban siapa vaskesnya, juga paham hak dan kewajiban pasiennya, dan paham hak dan kewajiban nakesnya, ya tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi kalau belum bertransformasi, ini menjadi sulit Bapak Ibu. Jadi di level kementerian seperti itu, di level lokal ini juga ternyata dewan pengawasnya belum bertransformasi, eksekutifnya belum transformasi, cliniciannya juga belum bertransformasi akan menjadi lebih sulit. Ya, ingat di tahun 2026 Anda harus lebih melek lagi hak dan kewajiban vaskes itu apa, hak dan kewajiban pasien itu apa, dan hak dan kewajiban Anda sebagai tenaga medis tenaga kesehatannya. Masalahnya Bapak Ibu, masalahnya ya mohon maaf orang itu siapa saya? Saya kan orang ya. Cenderung secara otomatis kalau ada kebijakan baru itu perilakunya seperti bos ya. Seringkali lebih mudah mengandalkan gelar kekuasaan hierarkis yang diberikan daripada mendapatkan pengaruh dan kepercayaan melalui tindakan dan karakter yang konsisten. Nah, kayak saya ini, mohon maaf, saya ini nggak punya posisi di mata Anda ya Bapak Ibu. Saya nggak ada otoritas di mata Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu mau mendengarkan saya? Padahal ini bukan sosialisasi atau apa ya. Dan saya juga bukan buzzernya pemerintah. Ya karena, ya itu tadi, istilahnya saya berupaya untuk menginspirasi. Nah ini contohnya. Jadi inilah leadership, kepemimpinan walaupun tidak punya posisi. Tapi ada orang sudah punya posisi, bersikap ya lebih seperti bos karena mengandalkan posisi. Tidak menginspirasi dengan cara memiliki karakter dan kompetensi yang kira-kira bisa memberdayakan di bawah untuk mengeluarkan potensinya lebih. Nah gitu. Ini bukan ngomongin saya supaya saya besar kepala, enggak ya. Jadi ini maksudnya. Susah sekali cari leader yang bisa mempengaruhi dan orang lebih trust melalui tindakan dan karakter yang konsisten. Jadi karena punya gelar, punya kekuasaan, gelarnya sebagai direktur misalnya, sebagai kepala dinas, sebagai dan di atasnya kepala dinas apa ya, daripada supaya dapat pengaruh dan kepercayaan yang baik dari tindakan dan karakter yang konsisten. Nah, jadi bos atau leader karena kebanyakan orang itu jadi bos ya, maka transformasi kebijakan ini akan gak optimal. Kalau bos-bos ini nggak jadi leader, transformasi jadi leader, Bapak Ibu, ya. Mau jadi bos atau leader, saya mau jadi bos dok ya sama kita semua pengen jadi bos ya, nggak ada yang pengen jadi berat-berat ya.
Ayo tulis dulu di kolom chat ya. Karena apa? Systemic and role ambiguity. Jadi ketidakjelasan sistem, ketidakjelasan peran dalam sistem layanan kesehatan itu bisa berdampak pada patient safety ya. Jadi bisa menyebabkan kesalahan medis, bisa menyebabkan kegagalan komunikasi, dan bisa menyebabkan penyimpangan terhadap compliance ya dari evidence based guidelines. Jadi bisa penyimpangan terhadap standar apa? Standar profesi, standar prosedur, dan standar pelayanan gara-gara sistem yang ambigu atau sistem yang tidak jelas, peran yang nggak jelas. Justru malah memberikan kontribusi ini. Makanya ya kalau misalnya ada sistem kebijakan yang nggak jelas, ya kemudian terjadi insiden, jangan salahkan clinician-nya, tapi salahkan kepada sistemnya. Atau jangan salahkan ke clinician-nya kalau ada gap antara clinician yang nggak paham dengan apa yang dimaksud pemimpinnya, maka kegagalannya ada di kegagalan leadership. Tahu dari mana? Kalau Anda mungkin nggak mau bilang, saya nggak mau dok, saya ini pasti leader, saya bukan bos. Nah benar, nanti kalau sudah jadi pemimpin tuh ngungkapkan jati diri Anda sebenarnya ya. Jadi kalau sudah mimpin, yang mana mimpin itu kalau sudah terekspos namanya pressure. Kalau di bawah tekanan, barulah keluar Anda itu jati dirinya sebenarnya bagaimana. Bagaimana kita berespon terhadap kekuasaan itu. Kalau nanti bilang, saya pengen jadi leader. Oke, oke, nanti dites dulu ya. Kalau udah dikasih kekuasaan tuh nanti gimana nih respon Anda kalau udah dapat ya. Apakah nanti bos ataukah jadi leader? Bagaimana Anda treat vulnerable people, bagaimana Anda memperlakukan orang-orang yang vulnerable, ya. Yang mungkin di bawahan, frontliners, ya, bawah-bawahan Anda, terutama yang mungkin ya kayak bukan orang medis, mungkin ya orang-orang yang mungkin ya mungkin status ekonomi ini itu dan sebagainya. Dan ketika Anda memprioritaskan keselamatan, keadilan, dan kepercayaan, ini Anda diuji dulu. Nanti karakter Anda baru muncul. Contoh kayak gini. Ini kepala puskesnya saya copot karena tidak sesuai kerja. Kalau merasa tidak enak pelayanan, sampaikan ke aku, sampaikan ke aku. Saya akan sering datang ke sini untuk kontrol. Orang yang sakit tidak boleh dihalang. Ya, ingat semua. Utamakan nyawa dulu, baru tanya yang lain. Ya, siap. Udah dijamin dari negara, harusnya kalian sehat semua. Ya, jangan ada yang takut. Percaya sama saya akan kontrol terus. Bos itu seringkali nggak efektif. Jadi nanti kalau kebijakan baru ini jadi, mohon kita berupaya untuk menjadi seorang leader kalau sudah jadi leader. Karena bos itu biasanya memang wewenangnya paling tinggi dalam tim. Tapi dia fokus pada kontrol dan kepatuhan. Jadi para bos-bos ini yang penting ya sudah SK jebret keluarkan tanpa penjelasan. Semua harus patuh. Siapa yang nggak patuh laporkan ke saya. Nah, this is called boss ya. Jadi akhirnya ya wes patuh gini. Nggak ada kalau ada gimana lihat di lapangan, bagaimana ada kesulitan apa-apa. Nggak wes pokoknya sudah semua harus patuh, semua under control, tidak ada suara-suara miring. Nah, ini sudah jadi bos. That's it. Ya sudah kalau sudah berarti sampai situ berarti belum ada transformasi leadership. That's it. Ya langsung aja kita bisa nilai. Oh, ternyata style yang dipakai adalah style boss. Ya, oke, jadi seperti itu. Lantas bagaimana dok? Ya sudah kita nilai ini bahwa kita untuk refleksi kita. Kalau saya, misalnya saya, oh berarti saya nih, jadi berarti selama ini saya dok, saya jadi bos. Iya, kalau Anda itu bilang ini kebijakannya semua harus patuhi, pokoknya sesuai ini. Tanpa membuka ruang komunikasi, tanpa mendampingi, tanpa melihat, tanpa mendengar, dan sebagainya. Yes, you are boss, not a leader. Ya. Jadi Anda bisa nilai sendiri kepemimpinan Anda maupun kepemimpinan yang ada di rumah sakit Anda. Karena yang disebut kepemimpinan efektif itu yang memimpin itu menginspirasi orang untuk bertindak. Nah, jadi kalau saya bilang misalkan nih ya saya mengajar
memberikan materi tentang leadership. Sementara saya sendiri nggak kosong, nggak menginspirasi Bapak Ibu untuk bertindak. Bertindak apa ya? Pasti habis ini mikir, paling nggak untuk mikir ya. Membimbing kalau ada yang tanya saya bisa jawab, bantu jawab ya, untuk menuju atau kesulitan mereka. Ini maka efektif kalau cara saya yang tadi dibilang berupaya menginspirasi itu ternyata tidak membuat Anda setidaknya berpikir ya, atau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin itu sebenarnya relevan, maka ya itu nggak efektif materi ini disampaikan. Dan kalau pemimpin yang efektif itu nanti fokusnya pada apa yang kuat daripada individu-individu. Nah, jadikan rujukan berbasis kompetensi itu peluang ya. Misalnya dikuat di level kompetensi yang mana, yang dibutuhkan masyarakat mana. Karena kompetensi itu sendiri tidak mencerminkan kualitas sebenarnya loh ya. Sebenarnya kualitas. Artinya apa? Sama-sama punya kompetensi dasar, tapi bisa jadi kualitas saya lebih bagus ya. Karena kualitas itu bukan hanya di level kompetensinya aja, tapi di level kualitas itu yang value yang dirasakan oleh pasien adalah experience namanya. Jadi kompetensi saya level dasar Dok, tapi pelayanan saya paripurna. Pasien saya itu merasa ini, layanannya bagus, ramah, kemudian cepat, responsif sekali, kemudian birokrasinya, tidak rumit, kemudian sangat helpful misalnya ya, kemudian, komunikasinya efektif sekali dan sangat-sangat informatif, misalnya gitu, dan empatinya Dok, ini ya dokter-dokter kami itu empatinya keren banget. Nah, ini contohnya ya. Jadi kompetensi tidak, tidak istilahnya secara letter luck itu berarti berkualitas ya, ujung-ujungnya kualitas itu nanti yang nilai adalah dari sisi pengalaman pasiennya, patient experience. Nah, tinggal nih kalau Anda punya keunggulan apa nih? Jadi saya punya keunggulan di sini, Dok. Nah, nanti tinggal level kompetensi benar-benar dipetakan dan kuatkan di sana gitu ya. Dan kemudian ini menjadi peluang. Jadi kalau nanti bersiap-siap nanti memang betul 2026 ini rujukannya berbasis kompetensi gitu. Alright, lanjut.